Kalau kita kira sio ular ini itu menguntungkan, yang pertama ya sio ular itu sendiri. Terus kalau berdasarkan catatan saya di sini, sebenarnya yang akan juga memiliki keberuntungan di sini itu adalah sio. Hari perayaan Imlek nih ya, apalagi transisi dari perpindahan sio naga ke sio ular kayu nih mungkin seperti apa nih? Yang pertama itu Imlek ini sebenarnya kan mengikuti budaya bercocok tanam atau agrikultural masyarakat Tionghoa dan juga sebagian besar masyarakat di ekuator ya, Khatulistiwa, Asia Tenggara. Jadi pasti ini diadakan di saat putaran bumi berdasarkan bulan dan matahari ini curah hujan yang paling tinggi. Jadi diharapkan dengan tingginya curah hujan ini mendatangkan rezeki, karena setelah ini tanah akan gembur, bisa ditanami, dan mereka bisa berpanen di saat yang akan tiba beberapa bulan ke depan ini nanti. Nah, dari naga ke ular ini sebenarnya kan kalau dari creatures atau hewannya kan dari besar ke kecil ya, tapi kita harus tahu bahwa kalau naga ini kan sangat-sangat fierce atau galak atau agresif. Nah, ular ini sebenarnya hewan yang kalau dibandingkan hewan yang lain, misalkan kambing atau sapi kakinya 4, ya sebenarnya yang depan tuh tangan ya, tapi berfungsi sebagai kaki ya. Terus kemudian memiliki kepala, badan yang terpisah, ada ekor. Ular ini cuman satu badan, nggak ada kaki, nggak ada tangan, tapi dia lebih berbahaya dibandingkan anjing atau kambing atau apapun. Nah, ini karena ular memang sebuah lambang tentang kebijaksanaan, kecerdasan, kemampuan bertahan hidup, dan juga kemampuan mereka untuk meregenerasi. Jadi kita akan melihat bahwa ular ini akan menjadi satu pertanda di mana orang-orang yang melakukan sebuah rebranding, meregenerasi dirinya, melakukan perubahan terhadap dirinya, ini akan mendapatkan keberlimpahan dan juga prosperity atau kemakmuran yang akan sangat besar sekali di tahun ini. Mungkin bisa dijelaskan Mas terkait di tahun sio ular ini mungkin yang diuntungkan itu dari orang-orang yang kelahiran tahun sio berapa sih Mas? Mungkin? Kalau kita kira sio ular ini itu menguntungkan, yang pertama ya sio ular itu sendiri. Terus kalau berdasarkan catatan saya di sini, sebenarnya yang akan juga memiliki keberuntungan di sini itu adalah sio kerbau, sio tikus, sio ayam, itu juga akan memiliki keberuntungan. Jadi ini sebenarnya adalah satu hal yang harus bijaksana kita sikapi. Terus ada pertanyaan, Mas, berarti kalau sio yang selain itu akan seperti apa? Mereka nggak beruntung. Bukan, artinya apa? Kita bisa mendekati orang-orang dengan sio ini tadi untuk bisa mendapatkan keberuntungan mereka ini tadi. Itu istilahnya kalau mereka usahanya nggak kenceng aja, itu kayak keberuntungan itu menyertai mereka. Nah, untuk yang lain, ini iya mereka bisa. Tapi mereka ini memang harus berusaha ekstra. Bukan artinya oh kalau sionya bukan yang disebutkan tadi, artinya mereka nggak akan pernah beruntung. Nggak seperti itu. Bahkan kalau menurut saya, banyak sio yang malah nggak beruntung ini, itu akan lebih beruntung karena mereka tahu mereka bekerja keras, mereka akhirnya mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dari keberuntungan tersebut, apakah kerugian juga sejalan atau balance atau lebih kurang sih Mas di tahun ini? Sebenarnya kalau kita bicara kerugian itu kan semuanya kan potensi ya. Jadi kalau keberuntungan saat kita melakukan sesuatu dengan kesungguhan dan akhirnya menghasilkan, itu keberuntungan. Saat kita tidak melakukan, itulah kerugian. Jadi kerugian itu bukan artinya kalau kita berusaha apapun, kita akan pasti rugi. Tidak. Kerugian terbesar adalah saat kita diam saja. Saat kita kurang berusaha. Dan saat kita terlalu berusaha sampai akhirnya ya hasilnya ini malah akan berbalik result atau hasil. Maka saya pikir sebenarnya kerugian itu hampir tidak ada asalkan kita mau untuk berusaha. Mungkin di tahun ini tantangan terbesar Mas, mungkin dari segi apa nih Mas kalau dari bisnis nih?
Kalau dari bisnis kita tahu bahwa ya semua yang sekarang ini kemarin kita kan berpikir bahwa setelah selesai pandemi semuanya akan kembali teratur. Tapi ternyata tidak. Di Amerika pun ini terjadi sebuah kocok ulang. Donald Trump ini naik, melakukan banyak perubahan dan juga keputusan yang terus kemudian membuat dunia ini bergolak. Saya yakin ke depannya ini secara geopolitis pasti akan ada perombakan besar. Nah, untuk itu makanya tadi dikatakan bahwa ini cocok sekali dengan karakteristik ular. Kita tidak boleh hanya siap terhadap sesuatu yang order atau teratur. Tapi kita harus selalu melihat peluang akan sesuatu yang berubah secara mendadak dan drastis. Maka untuk orang-orang yang selalu siap menghadapi perubahan, keberuntungan itu akan selalu berpihak kepada mereka. Oke, kalau untuk segi asmara, Mas, mungkin di tahun ini lebih banyak yang berbahagia atau justru lebih Energetik. Artinya kalau kita tidak passionate, kita akan tergilas oleh tahun ini. Jadi untuk kalian semua yang merasa bahwa asmara kalian ini kalian lesu dan kalian tidak memiliki gairah terhadap apapun asmara kalian, maka ini akan tergilas oleh kondisi di mana di tahun ular kayu ini asmara ini akan lebih menggelora. Tapi juga muncul sebuah kayu ini kan berhubungan dengan kebijaksanaan, berhubungan dengan pengalaman. Nah, kita harus tahu bahwa apa yang terjadi di masa lalu kita pelajari dan kita ambil positifnya, kita lakukan di sekarang. Berkaitan dengan passionate ini tadi, asmara ini tidak hanya untuk orang yang belum mengikat hubungan mereka, belum menikah atau belum berpacaran, tapi juga untuk yang sudah memiliki hubungan. Ini adalah saat yang tepat untuk kalian semua melakukan perubahan terhadap apapun hubungan kalian. Pola komunikasi, selama ini misalkan nggak pernah diajak berlibur, atau ya terhadap orang-orang yang kalian sayangi ini, kalian kurang memberikan atensi, maka tambahlah. Jika tidak, maka di tahun ini akan terjadi sebuah perombakan dan juga satu gelombang permasalahan besar jika hal itu tidak segera disikapi. Oke, untuk dari segi kesehatan mungkin, Mas, di tahun ini apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa? Ini adalah saat di mana kita harus melakukan perubahan gaya hidup. Jadi apapun yang kita lakukan di masa lalu yang kita kira itu, kalau kita bilang itu membunuh kita, itu mulai dikurang-kurangi. Mungkin yang selama ini terbiasa minum kopi menggunakan gula, teh menggunakan gula sampai beberapa gelas sehari, ada baiknya mulai dikurangi. Kalau kurang olahraga, ada baiknya dimulai untuk berolahraga. Dan jika ternyata kalian merasa bahwa looks atau penampilan kita ini kurang baik, ada baiknya untuk merombak atau merubah penampilan kita. Jadi kalau ular itu kan dia tuh bisa kulit matinya itu ditinggalkan, dia keluar dengan kulit yang baru. Harapannya bisa seperti itu, maka kehidupan kita akan diberikan keberlimpahan di sio ular kayu atau di tahun ular kayu ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Mas, terkait Imlek di tahun ini, mungkin dari Mas Denny Darko. Yang ingin saya sampaikan adalah ini belum saatnya kita settle. Ini belum saatnya kita duduk diam dan membiarkan segala sesuatu ini akan berjalan dengan teratur. Jika kalian memiliki usaha, jangan tinggalkan usaha kalian, awasi. Jika kalian memiliki sebuah pekerjaan, jangan cuma puas dengan gaji yang dimiliki. Karena bisa jadi orang-orang di luar sana ini akan mengambil pekerjaan kita. Ada orang-orang yang akan membuka usaha yang sama. Saat kita bisa untuk selalu waspada dan selalu bisa mengawasi, maka kesuksesan bersama kita. Kelemahan masyarakat Indonesia, kalau kita meniru teman-teman atau kerabat kita yang beretnis Tionghoa ini, mereka kalau punya usaha kan mereka jaga sendiri. Nah, harapan saya adalah kalian semua melakukan hal yang sama. Jangan anggap enteng, jaga usaha kalian sendiri, amati, kenali customer kalian, dan lakukan perubahan jika itu diperlukan. Untuk kalian memiliki usaha dan bertanya harus melakukan apa di tahun ini, percayalah bahwa hal-hal yang berhubungan dengan sio tentang itu memang nyata adanya kita. Dan nggak ada salah, tulis komentar di sini, atau yang ingin berkonsultasi silakan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa dan Ko Si Fa Cai.